Yombex. Yoi, Iya, untuk pemirsa di mana Anda berada malam hari ini, saya ketemu lagi dengan Bung Agung untuk diskusi terkait dengan produk yang sekarang familiar ya, lagi familiar di mana masyarakat sedang menggunakan produk-produk yang kita lihat di media-media, wah itu sangat ramai. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita lihat bahwa produk yang sekarang digemari oleh masyarakat umum. ya. Nah, seperti bedak. Nah, ini menjadi hal yang bukan baru-baru saja, tetapi memang ini sangat marak, Bung Agung. Iya. Jadi, tetapi ada banyak hal yang terjadi ketika masyarakat ini belum paham terkait dengan bedak-bedak yang atau produk-produk yang dipromosi di media-media. Ini mungkin Bung Agung bisa cerita sedikit terkait dengan produk seperti bedak, itu bisa Bung Agung sebagai akademisi khususnya di kimia, Bung Agung bisa jelaskan untuk masyarakat umum terkait dengan seputaran. Oke, berarti yang Kakak Hani minta ini seperti ini, produk-produk kosmetik yang banyak di sosial media itu kan. Iya, Nah, benar. dan sekarang itu iklannya itu ya lumayan lumayan sangat gila-gilaan. Iya. Sudah di sosial media ada, di yang bukan di media elektronik lain yang selain sosial media juga ada. Nah, itu kadang-kadang memang seperti ini Kak Hani. Sepertinya masyarakat-masyarakat ini perlu diedukasi juga untuk terkait kulitnya, terutama yang penggunanya atau konsumennya itu, karena ada beberapa misal sun protecting factor atau SPF, kan banyak produk-produk yang mengandung itu kan, SPF-nya tinggi. Padahal juga SPF itu kan untuk melindungi dari matahari. Ditaruh di situ SPF 18. Padahal tidak tidak se-urgent itu kita membutuhkan kekahani untuk Oke. dilindungi dari sinar matahari, dan memang kita di Katulistiwa secara alami memang sudah adikodratinya untuk kena sinar matahari, tapi dilindungi pakai SPF itu. Sementara SPF yang paling standar itu bisa seperti dulu kan mama-mama kita kan bedak kunyit begitu kan. Iya. Ya, itu bisa. Dan itu aman. Tapi yang sekarang ini SPF-nya tinggi, tapi tidak sesuai juga kalau mau dipakai, karena dipakai misal dipakai untuk tahan 6 jam, apakah iya kita 6 jam berjemur? Kan Iya, tidak. iya, Kita iya. di jalan mungkin cuma berapa menit masuk kantor atau masuk tempat kerja. Iya. Seperti itu Kakak Hani. Bung Agung, ini kan bukan hanya untuk produk ini bukan hanya untuk perempuan ya, tapi Iya, laki-laki juga. iya. Itu apakah ada dampak daripada itu enggak untuk laki-laki dan perempuan? Semisalnya untuk kulit ya. Oh iya. Nah, biasanya ada beberapa jenis bahan itu yang secara lab dari standar nasional maupun internasional sudah agak dibatasi, karena memang ada efeknya, mulai dari iritasi, terus iritasi yang pertama mungkin cuma rasanya agak gatal, Ya. lama-lama meningkat ada ruam, setelah itu ruam merah atau ruam agak keunguan itu panas dan menebal. Nah, itu efek yang paling ringan itu Kak Itu Hani. efek paling Iya, ringannya. Nah, berarti itu ada campuran-campuran zat-zat kimia yang sangat tinggi ya. iya, Nah, tetapi kan sini Kak Agung, kalau orang awam, iya, masyarakat lokal itu atau masyarakat secara umum ya, itu iya, kan tidak paham terkait dengan produk-produk yang ada. Lalu mereka karena memang ada iklan-iklan, wah ini harus cantik, ini harus iya, ganteng, ini harus putih gitu kan. iya, Nah, ini yang memang terjadi di masyarakat umum. Lalu harus ada edukasi-edukasi iya. terkait dengan produk-produk ini supaya masyarakat itu bisa paham. Iya, Kak Hani, karena begini, secara alamiah, namanya masyarakat Indonesia itu kulitnya itu kisaran warnanya itu dari sawo matang ke gelap. Oke. Kalau mohon maaf bukan rasis, tapi dari Indonesia Barat ke Timur itu warnanya seperti itu kan. Seperti apa warnanya? Dari kisaran warnanya itu dari sawo matang ke gelap. Gelap. Nah, Oke. itu sudah alami seperti itu karena memang kita di Katulistiwa UV itu tinggi.
Jadi memang kita harus gelap untuk menangkal itu. Nah, ini coba katulistiwa UV ya. Ini maksudnya apa Kak Agung kalau? Posisi kita di katulistiwa. Oke. Sehingga kadar UV itu pasti tinggi. Nah, UV-nya itu apa biar masyarakat umum itu paham? Ultravioletnya, sinar ultraviolet dari matahari. Oke, Salah satu jenis radiasi sinar matahari, namanya itu UV. Nah, ada yang tembus, ada yang terfilter. Sudah terfilter saja, masih ada yang tembus dari atmosfer kita dan kena kulit kita. Sehingga kita itu memang akan seperti ini warnanya. Ya. Nah, warna kulit kita fungsinya untuk menangkal itu, radiasi UV itu. Ketika terlalu banyak senyawa kimia yang dipakai, ada beberapa yang sifatnya itu mengurangi warna kulit kita yang namanya melanin. Melanin. Ketika melanin kita berkurang dan semakin tipis, itu resiko kena radiasi UV itu paling ringan itu sunburn atau terbakar. Paling amit-amitnya itu kanker kulit. Ya itu kalau di badan ya, di badan. Tapi kalau di muka bagaimana Kak Agung? Nah, kalau di muka itu biasanya dari bukan langsung dari, kalau UV pasti ya mengelupas. Tapi kalau dari kosmetiknya sendiri ada beberapa itu yang dipakai di muka tidak sengaja tertelan ketika cuci muka oleh air. Dan itu banyak yang kanker payudara diperkirakan berasal dari situ. Oh, diperkirakan seperti itu ya. Misal pakai lipstik apa atau pakai sabun cuci muka apa, kan cuci muka. Kita tidak tahu kan berapa yang masuk di sela bibir kita ini kan ketika kita bilas terbawa oleh airnya. Pasti akan ada. Iya. Sehingga kan kadang-kadang kita kalau cuci muka di lidah ada rasa sabun gitu. Pasti seperti itu kan. Iya. Masuk bertahun-tahun kita pakai, tapi itu tidak akan satu kali pakai langsung akan kanker, enggak. Itu terakumulasi lama. Kak Agung, ini kan produk-produk ini sangat banyak sekali ya di masyarakat, di kalangan masyarakat ini. Dan nilai jualnya itu sangat tinggi. Nah, lalu ada yang iklan bahwa produk ini produk ini lebih bagus. Lalu masyarakat awam ini sebenarnya mau yang mana sebenarnya? Nah, ini yang terjadi di masyarakat secara sosial ya. Itu mereka saya cuma harus beli lalu pakai. Sedangkan mereka tidak tahu seperti apa. Karena ini yang terjadi. Kulit itu ada yang kering, ada yang berminyak. Menurut Kak Agung seperti apa itu? Seperti ini Kak Hani. Jadi kadang-kadang namanya seperti Kak Hani cerita tadi, beli satu pakai, beli yang lain pakai. Nah, bahan aktifnya kan berbeda-beda dua merek ini. Kadang-kadang bahan aktif A bertemu bahan aktif B, itu efeknya ketika bertemu itu saling meniadakan. Jadi seolah-olah merasa sudah pakai dua model tapi kok tidak ada efek. Kok tetap gelap-gelap saja, sawo matang saja begitu kan. Ya berarti lebih baik saya jangan pakai itu. Lebih baik jangan pakai atau harus pakai. Pakai salah satu saja. Jangan beli satu pakai. Misal beli satu yang fungsinya sama ya Kak. Beli pemutih kulit merek A pakai, pemutih kulit merek B pakai. Itu baru efek yang paling minimal adalah yang efek saling meniadakan itu. Nah, belum lagi efek-efek yang lain yang seperti misal kalau cuma dari satu produk ini kena di kulit kita pakai selama 1 minggu atau 1 bulan, itu tidak masalah. Tapi ketika kita pakai merek yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk memutihkan kulit, misalnya ini kan bahan aktif sudah beda. Dua bahan aktif ini sebenarnya kalau kena kulit tidak masalah, tapi ketika dua bahan aktif ini ketemu baru kena kulit. Di situ stabilitasnya boleh dibilang ya kulit kita dipertaruhkan lah. Oke. Tapi kan ada yang cocok dan ada yang tidak. Nah, kebanyakan kalau konsumen itu menggunakan produk-produk itu biasa suka penasaran nih. Wah, kulit saya tidak ada perubahan. Lalu dia butuh produk yang baru. Nah, ini kan nilai jual dari brand atau nilai jual daripada produk-produk itu kan semakin ada iklan, karena kita kan hidup sekarang di media sosial itu kan scrolling lalu lihat ini produk mana yang bagus. Itu. Nah, masyarakat itu kadang secara sosial itu waduh, ini iklannya bagus saya harus beli. Tetapi tidak berubah-berubah juga seperti itu kan. Nah, biasa juga kan kalau saya tidak cocok pasti jerawat. Nah, itu seperti itu. Kak Agung ini yang kadang kita tidak terlalu paham. Kalau saya sebagai masyarakat awam ya, saya tidak paham
Itu. Beg- eh, Mungkin Kakak Hani lihat biasa kebiasaannya sales-sales yang di tempat seperti itu. Iya. Misal kalian di toko. Nah, itu kebiasaannya mereka bisa kita tiru. Karena kan kayak seperti Kakak Hani bilang penasaran. Iya. Tapi saya sudah sementara pakai produk yang lain ini. Nah, ada beberapa titik di badan yang bisa diuji cobakan. Satu di sini, dua di belakang sini. Kalau di sini tidak kenapa-kenapa, berarti itu aman. Untuk sementara bisa divonis aman. Oke, berarti harus cobanya di Iya. belakang kuping ya? Iya. Oke, pemirsa ini harus kalau beli produk harus coba dulu, jangan langsung di muka ya Kak Iya. Agung. Oke, silakan Kak Agung Nah, terus. kalau dia ada bahan yang sangat sensitif di kulit, Iya, di sini iya. paling cepat berasa, langsung agak tebal dan agak gatal. Oke. Nah, dulu kami dilatihnya seperti itu. Oh. Kalau mau coba yang sensitif, Tapi pokoknya di sini. maaf Kak Agung, berarti kalau bahan kimia kita bisa rasa, tapi kan ada juga yang jangka waktunya Iya. 1 jam baru Iya. bisa rasa, atau bagaimana Makanya- menurut Kak Agung? Makanya itu Kakak Hani, cobanya itu minimal 30 sampai 35 menit. Tunggu dulu, jangan langsung. Oke. Ketika oles ini tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah pemirsa itu dengar, tunggu dulu, jangan cepat-cepat untuk menggunakan produk. Ya, kalau pemutih kan di sini, parfum di sini, kan? Tapi ada juga di sini, Oke. daerah sini, dioles. Iya. Nah, itu kalau mau coba, tapi sebenarnya sebelum diproduksi, sebelum didistribusikan, bahan-bahan kosmetik itu, produk-produk kosmetik itu tidak pernah, misal hari ini kita buat, besok dijual, tidak pernah. Iya, Itu iya, minimal iya. 40 hari, tumbuh stabilitasnya, baru rilis. Oke. Iya Kak Agung, kalau kita masyarakat ingin coba produk-produk seperti begitu, apakah harus kita ke dokter? Harus. Saran Kakak Kak Hani. Agung seperti apa? Harus. Oke. Harus ke dokter kulit dulu, atau yang kan sudah banyak yang buka klinik-klinik kulit, konsultasi dulu. Harus konsultasi. Iya. Oke, mungkin pesan terakhir Kak Agung untuk masyarakat seperti apa? Kalau pesan dari saya sendiri, ya bagaimana Kak Hania? Muka yang seperti ini berbicara kosmetik ya, Iya. agak sedikit kurang meyakinkan. Cuma begini, apalagi sekarang kan ada pakainya kode. Jadi barang-barang berbahaya itu, supaya tetap dipakai, Iya. jangan lampirkan namanya, tapi lampirkan kode produknya di pasaran. Nah, ada baiknya pelajari semua kode-kode itu. Oke. Kode biasanya itu 2 huruf 9 angka atau Oke, 5 oke, angka. oke, Nah, oke. cari definisi itu tuh. Iya. Cari definisi itu kalau di setiap produk. Takutnya, iya itu resep pribadi milik apa? Milik perusahaan. Tapi takutnya bahan-bahan yang kayak itu, yang seperti begitu itu adalah bahan-bahan untuk iritasi kulit. Kalau saya seperti itu untuk tingkat kehati-hatiannya. Oke, terima kasih Kak Agung untuk hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah mendengarkan di malam hari ini. Dengan salam Yombex, maka berakhirlah rangkaian pertemuan kita di hari ini. Salam Yombex. Yoi.